Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 695, apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? 4. Kamu, Lady Helian kehilangan kata-kata. Helian Fu memarahi dengan keras, saat aku menikah dengan keluarga Yun, aku pasti akan menendangmu keluar. Tunggu saja. Mata Yun Seng menjadi gelap. Menikah dengan keluarga Yun. Keluarkan aku. Yun Feng tersenyum main-main. Baiklah, aku akan menunggumu mengusirku. Apakah kamu tidak setuju, saudaraku? Petik 2. Helian Fu hendak mengutuk dengan marah ketika dia tiba-tiba berhenti. Wajah Nyonya Helian tiba-tiba berubah dari merah menjadi putih. Tangannya yang memegang meja tiba-tiba tergelincir dan cangkir teh di atas meja jatuh ke tanah dengan suara renyah. Kakak laki-laki, mungkinkah dia? Feng, berhenti main-main. Yun Seng tersenyum tak berdaya dan menatap Yun Feng dengan penuh kasih. Helian Fu menunjuk Yun Feng dan meraung dengan suara tertahan, kamu, Yun Feng. Yun Feng memasang senyum nakal. Nona Helian, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Lady Helian dengan cepat memperbaiki fitur wajahnya yang akan terdistorsi dan menunjukkan senyum yang sangat ramah kepada Yun Feng. Jadi, kamu adalah nona muda dari keluarga Yun, Yun Feng. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Kamu terlihat sangat luar biasa hari ini. Yun Feng melirik Lady Helian. Yun Seng tampak murung di samping. Apa maksudmu dengan menikahi keluarga Yun dan mengusirnya? Apa yang kamu maksud? Wajah Helian Fu memerah. Dia benar-benar ingin menggigit lidahnya. Dia telah berbicara terlalu cepat. Tidak mungkin baginya untuk menarik kembali apa yang dia katakan sekarang. Selain itu, kata-katanya diarahkan pada Yun Feng, sosok kuat dari keluarga Yun. Helian Fu berpikir dengan marah. Bukankah lebih baik jika dia mengungkapkan identitasnya lebih awal? Kenapa dia harus berpura-pura di depan mereka begitu lama? Apakah menyenangkan menggoda mereka? Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0 meter. Haha, itu adalah kata-kata marah Xiao Fu, bukan? Lady Helian berbalik dan menatap Helian Fu. Helian Fu menundukkan kepalanya dengan wajah sedikit merah dan diam-diam menatap Yun Seng. Yun Feng melihat tatapan Helian Fu dari samping. Ternyata Helian Fu tertarik pada kakaknya. Keluarga Helian tidak sabar untuk mengirim seseorang. Memikirkan Mu Xiao Jin, yang sedang, Yun Feng percaya bahwa kakaknya tidak akan menikahi wanita lain. Mu Xiao Jin mencintai kakaknya dengan sepenuh hati, jadi kakaknya pasti tidak bisa mengecewakannya. Rencana keluarga Helian ditakdirkan untuk gagal. Saudara Yun, itu hanya kata-kata yang diucapkan pada saat marah. Helian Fu berkata dengan lembut. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda dari kepribadiannya yang berapi-api saat itu. Sepertinya aku tidak terlalu mengenalmu. Tolong panggil saya Yun Seng, kata Yun Seng dengan wajah dingin. Pada saat ini, Yun Feng 100% yakin bahwa kakaknya tidak memiliki niat sama sekali. Helian Fu bisa dibilang cantik. Jika kakaknya benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, dia pasti sudah mendekatinya. Aku, Helian Fu agak malu dengan penolakan dingin Yun Feng. Lady Helian menyela dengan senyum di samping. Yun Seng, keluarga Helian dan keluarga Yun bukanlah orang luar. Aku harus memanggilmu kakak. Mengapa Anda harus memperlakukan saya seperti orang luar? Yun Seng membiarkan Yun Feng pergi dan kakak beradik itu duduk di ujung meja. Yun Seng telah memasang wajah dingin sepanjang waktu dan kemarahan terus meningkat di hatinya. Semua wanita dari keluarga ingin menikah dengan keluarga Yun. Mereka telah melecehkan Yun Jing akhir-akhir ini. Dia tidak menyangka bahwa dia, Yun Seng, juga tidak bisa menghindari mereka. Nyonya Helian, tolong jangan katakan itu. Keluarga Yun menganggap semua orang sebagai orang luar. Yun Seng menahan apa yang dikatakan Nyonya Helian. Nyonya Helian juga merasa sedikit malu. Bagaimana dia harus melamar pernikahan sekarang? Yun Seng, normal bagi seorang pria untuk memiliki beberapa wanita. Anda adalah naga di antara manusia dan Anda adalah tuan muda dari keluarga Yun. Anda hanya memiliki satu istri. Bukankah itu agak terlalu buruk? Nyonya Helian berkata acuh tak acuh dengan nada tulus. Jika Anda mengatakannya dengan baik, Anda setia, tetapi jika tidak, Anda tidak berguna. Yun Seng mengangkat alisnya sedikit dan pelipisnya berdenyut beberapa kali. Yun Feng duduk di samping dengan senyum di matanya. Melihat Yun Seng tidak membantahnya,
Lady Helian berpikir bahwa ada sebuah rencana. Keluarga Yun juga merupakan keluarga kelas 1. Ayahmu masih sendirian saat ini. Anda setidaknya harus menasihatinya. Yang terbaik adalah memiliki lebih banyak anak. Bagaimanapun, keluarga Yun. Bagaimana kalau kamu mengubah nama keluargamu menjadi Yun? Yun Feng berkata dengan santai. Ekspresi Lady Helian berubah beberapa kali dan dia tidak tahu harus berkata apa. Helian Fu meraung agak marah di samping, Yun Feng, jangan hina kami. Xiao Fu. Nyonya Helian memarahi dengan suara rendah saat dia bertemu dengan mata hitam Yun Feng. Apa yang kamu bicarakan, Nona Yun? Bagaimana Nyonya keluarga Helian bisa mengubah nama keluarganya menjadi Yun? Lebih baik jika kamu tidak bercanda denganku. Petik 2. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, saya pikir Nyonya Helian ada di sini untuk mempromosikan dirinya sendiri. Sepertinya bukan itu masalahnya. Madam Helian duduk di sana dengan malu. Dia merasa bahwa semua yang dia katakan salah. Melihat ibunya dihina seperti ini, Helian Fu berteriak dengan marah, saya datang ke sini hari ini untuk membicarakan bisnis saya. Kenapa kamu selalu membicarakan ibuku? Oh, jadi ini tentangmu. Apa kamu mau menikah dengan ayahku? Yun Feng berkata dengan santai. Baik Nyonya Helian dan Helian Fu sedikit marah. Dia tahu dia ada di sini untuk Yun Seng, tapi dia berpura-pura tidak tahu. Apakah kamu bercanda? Yun Seng meraung dengan marah. Bahkan jika ayahnya ingin menikah lagi, dia tidak bisa menikahi seseorang yang semuda saudara perempuannya. Ayahnya tidak sebodoh itu. Tidak, Helian Fu berkata dengan cemas. Wajahnya sedikit merah, tapi dia juga pendiam. Lady Helian tahu bahwa Yun Feng mencoba mengacaukan mereka. Wajahnya langsung menggelap. Karena Nona Yun telah salah paham, saya akan memberitahu Anda mengapa saya di sini. Saya di sini hari ini untuk putri saya, Helian Fu dan Anda, Yun Seng. Yun Seng tercengang. Yun Feng melengkungkan bibirnya. Saudaraku, dia tidak sabar untuk menjadi selirmu. Nyonya Helian tersipu dan mengabaikan apa yang dikatakan Yun Feng. Latar belakang keluarga Helian sebanding dengan keluarga Yun. Xiao Fu layak untukmu dalam setiap aspek. Selain itu, keluarga Helian lebih mampu daripada keluargamu. Xiao Fu adalah pasangan yang cocok untukmu. Jadi, keluarga Yun harus berterima kasih kepada keluarga Helian karena telah melamarnya. Apa yang dikatakan Yun Feng mengejutkan Nyonya Helian. Keluarga Helian sebenarnya yang menginginkan pernikahan ini. Nyonya Helian tidak ingin mengibaskan ekornya dan memohon kepada keluarga Yun seperti anjing, jadi dia berbicara dengan merendahkan. Tapi sepertinya dia berlebihan. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Keluarga Helian, Lady Helian tahu bahwa dia salah. Helian Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kakak Yun, aku menyukaimu. Aku ingin menikahimu. Bab 696, Darah Naga Emas 1. Pengakuan penuh gairah dari seorang gadis memang sangat menggerahkan, tapi Yun Seng tidak terlihat bagus sama sekali. Nona Helian, istri saya adalah satu-satunya wanita yang saya cintai dalam hidup ini dan saya tidak akan pernah menikahi wanita kedua. Yun Seng menolak dengan bijaksana, berharap Helian Fu akan mundur, tapi Helian Fu tidak menyerah begitu saja. Kakak Yun, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Nona Helian, ada begitu banyak wanita di dunia yang menyukai kakakku. Apakah mereka semua akan menikah dengannya? Jika itu masalahnya, kamu sudah berada di peringkat ratusan. Yun Feng berdiri dan menatap ibu dan anak perempuan dari keluarga Helian dengan galak. Jika kamu tidak mengerti apa maksud kakakku, kurasa tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Nona Yun, kami sedang mendiskusikan masalah saudaramu. Sebagai seorang saudari, sebaiknya Anda tidak menyela, kata Nyonya Helian dengan suara rendah. Yun Seng tertawa. Nyonya Helian, tidakkah Anda tahu bahwa sayalah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di keluarga Yun? Tentu saja, saya juga terlibat. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan menikahinya selama Nona Yun setuju? Nyonya Helian mengangkat alisnya dan bertanya. Yun Seng tampak serius. Tentu saja, aku akan melakukan apapun yang dikatakan Feng. Yun Feng tersenyum pada kakaknya dengan hangat. Yun Seng membelai kepala Yun Feng dengan tangannya yang besar, sementara Lady Helian terkekeh. Maaf mengganggumu hari ini. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia menarik Helian Fu dan pergi. Yun Feng menyaksikan mereka berdua pergi.
Dia hanya berpikir bahwa ibu dan anak itu masih akan menghantuinya. Namun, mereka tidak memiliki keberanian untuk memaksanya masuk. Bahkan jika mereka melakukannya, Yun Feng akan mengusir gadis itu. Yun Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik. Saudaraku, apakah sesuatu terjadi pada ayah? Yun Feng tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi cemas Yun Feng. Jangan khawatir, Feng. Ayah baik-baik saja. Hanya saja, memang ada sesuatu yang terjadi. Anda harus pergi melihat-lihat. Yun Feng menunjuk ke dalam. Yun Feng mengangguk. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan memasang senyum misterius di sudut mulutnya. Saudaraku, ikut kami. Aku punya kabar baik untukmu dan ayah. Aku telah membawa orang penting. Orang penting? Tanya Yun Feng dengan bingung. Yun Feng memegang tangannya sambil tersenyum. Benar, orang penting. Saya akhirnya menemukan orang yang Anda dan ayah selalu ingin temui. Petik 2. Yun Feng senang mendengarnya. Yun Feng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kakak dan adik berjalan bersama ke ruang belajar keluargamu. Yun Feng berdiri di pintu ruang kerja dan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dengan kedua tangannya. Suara berderit datang dari pintu. Yun Feng tersenyum lembut di samping dan berbisik di dalam, "Ayah." Pada saat ini, Yun Feng tiba-tiba berhenti bergerak maju. Yun Feng memegang tangan Yun Feng sambil tersenyum dan berjalan masuk bersamanya. "Kenapa kamu tidak datang kepadaku alih-alih Xiao Jin?" Suara yang kuat dan kuat datang. Yun Feng tercengang. Itu adalah suara ayahnya, tapi... Yun Feng berjalan masuk bersama Yun Feng. Yun Feng segera melihat pria yang duduk di belakang meja. Dia memiliki tubuh tinggi yang sama dan wajah serius yang sama, tapi... Ayah! Yun Feng berseru kaget saat dia melihat Yun Jing di depannya. Mendengar panggilan ini, Yun Jing sedikit gemetar dan pupil matanya mengecil saat melihat gadis yang muncul di hadapannya. Feng! Yun Feng berjalan ke sisi Yun Jing dan menatapnya lagi dan lagi dengan mata hitamnya. Pria di depannya memang ayahnya yang berwajah hitam. Memang, dia memiliki fitur wajah yang serius dan ekspresi tegang. Namun, wajahnya, yang tampaknya telah usang, menjadi jauh lebih muda. Kerutan di sudut mata dan dahinya menghilang secara misterius. Yun Jing di depan matanya lebih dari 10 tahun lebih muda. Yun Feng menggunakan kekuatan mentalnya untuk memeriksanya dan terkejut menemukan bahwa kekuatan ayahnya telah meningkat ke tingkat menengah dari level komandan. Apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya yang berwajah hitam hanya dalam setahun? Dia telah banyak berubah. Yun Feng berjalan mendekat dan menepuk bahu Yun Feng dengan tangannya. Feng, aku juga heran ayah kita berubah. Tapi, masih bagus, kan? Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Alisnya tiba-tiba berkerut erat saat kekuatan mentalnya tiba-tiba menyerbu tubuh ayah kecoklatan itu. Yun Jing menekan kegembiraan di hatinya dan menatap putrinya yang tiba-tiba kembali. Dia hanya duduk di sana dan membiarkan Yun Feng mengujinya. Setelah kekuatan mental Yun Feng beredar, dia samar-samar tahu apa yang terjadi pada ayahnya. Darah naga emas, gumam Yun Feng sambil menarik kekuatan mentalnya perlahan. Yun Feng telah mendeteksi jejak energi naga di tubuh Yun Jing selama eksplorasi saat itu. Jejak energi naga ini milik Ao Jin. Feng, kamu sedang berbicara tentang naga emas. Yun Feng menatap Yun Feng dengan kaget. Yun Jing juga cukup terkejut. Yun Feng mengangguk. Apakah kamu ingat orang yang bernama Ao Jin itu? Tentu saja, dia membantu keluarga Yun dengan anak itu saat itu. Dia adalah dermawan keluarga Yun. Yun Feng menghela nafas. Ao Jin, bukan manusia. Dia salah satu naga, atau lebih tepatnya, Tuan Muda Naga. Tanpa darahnya, Anda tidak akan dapat pulih sepenuhnya meskipun ada bantuan Kulanyi. Petik 2. Naga, seru Yun Feng. Kapan saudara perempuannya yang berharga mengenal seekor naga? Dan naga emas. Tidak heran tubuh saya telah mengalami perubahan kualitatif selama setahun terakhir dan kekuatan saya juga meningkat dengan pesat. Jadi, itu semua karena darah naga emas. Yun Jing berkata dengan tenang di samping. Yun Feng mengangguk. Bahkan ada jejak energi naga di tubuh ayahku. Itu seharusnya merupakan hasil perpaduan sempurna dari darah naga emas. Aku mengerti, Yun Feng sedikit terkejut di benaknya. Naga tidak banyak berinteraksi dengan manusia sama sekali, dan naga dikabarkan sangat membenci manusia. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ao Jin adalah anggota naga, dan Tuan Muda Naga Emas.
Keberuntungan adiknya memang luar biasa. Harus dikatakan bahwa tidak ada yang memikirkannya sama sekali. Lalu, mengenai Tuan Muda Naga, bagaimana kamu bertemu dengannya? Mungkinkah ada banyak kekhawatiran dalam kata-kata Yunjing? Yun Feng tersenyum. Jangan khawatir, ayah. Memang benar naga tidak menyukai manusia, tapi Ao Jin adalah pengecualian. Bagaimana saya bertemu dengannya adalah cerita dari masa lalu. Aku ingin tahu apakah darah naga emas di tubuhku akan membawa masalah bagi keluarga Yun atau kamu, kata Yun Jing dengan cemberut. Yun Jing awalnya berusia sekitar 40 tahun dan dia tampak seperti pria berusia 30-an sekarang. Namun, dia memiliki temperamen yang matang dan penampilan serta gen keluarga Yun cukup baik. Tidak heran dia menjadi begitu menarik bagi para wanita. Bab 697, Darah Naga Emas 2. Tidak apa-apa jika naga tidak tahu. Yun Feng menghiburnya dengan senyuman. Tidak ada orang lain yang tahu tentang darah naga emas di tubuh ayahnya kecuali dia, Yun Seng, dan Kulanyi. Naga juga tidak akan tahu. Pasti tidak akan ada yang salah. Memikirkan seseorang yang telah tinggal di Istana Naga, Yun Feng menghapus kekhawatirannya dan tersenyum misterius pada ayahnya. Ayah, aku membawa kembali orang penting hari ini. Yun Jing mengangkat alisnya. Yun Seng menatap Yun Feng dengan antisipasi. Yun Feng tertawa. Dengan pikiran, seseorang yang telah tinggal di Istana Naga diseret keluar dari Istana Naga oleh seberkas cahaya dan mendarat di depan Yun Jing dan Yun Seng. Ketika Yun Luoshen keluar, dia agak pusing. Ketika dia melihat wajah Yun Feng dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dengan suara rendah. Saya pikir Anda tidak akan mengingat saya sampai beberapa saat kemudian. Cahaya redup menyebar. Yun Seng dan Yun Jing juga melihat pemuda yang muncul di depan mereka dengan jelas. Tanpa alasan, meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan mereka tidak mengenalnya sama sekali, ada perasaan keintiman yang tak dapat dijelaskan di hati mereka, seperti ketika Yun Feng bertemu Yun Luoshen saat itu. Ini, tanya Yun Seng dengan suara rendah. Yun Luoshen akhirnya menyadari bahwa ada dua pria lain selain Yun Feng. Dia sedikit terkejut. Kemudian, dia menoleh dan menatap Yun Feng. Apakah ini? Yun Feng tertawa. Apakah kamu masih belum memperkenalkan dirimu? Yun Luoshen tiba-tiba menjadi gugup. Dia datang ke benua timur dan bertemu dengan keluarga Yun dari benua timur. Apakah ini momen bersejarah? Nama saya Yun Luoshen. Saya dari keluarga Yun di kota Jushui di benua barat. Pengenalan diri yang keras membuat Yun Luoshen menegakkan punggungnya. Tubuhnya agak kaku dan dia berdiri sangat tegak. Baik Yun Seng maupun Yun Jing bisa melihat bahwa Yun Luoshen gugup. Keduanya terkejut pada awalnya, karena benar-benar ada cabang keluarga Yun di benua barat, dan anggota cabang telah ditemukan dan dibawa kembali. Yun Jing dan Yun Seng memandang Yun Luoshen dengan lega dan tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Yun Luoshen hanya berdiri di sana dengan kaku. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada yang berbicara, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Yun Feng hampir tidak bisa menahan tawanya. Yun Luoshen terlalu gugup. Yun Seng tiba-tiba tertawa dan menepuk bahu Yun Luoshen. Yun Luoshen, nama yang bagus. Yun Luoshen hampir jatuh dari tepukan itu. Dia tertawa kecil dan Yun Jing mengangguk. Ini adalah benua timur. Keluarga Yun terletak di kota Chunfeng, tapi kami datang ke sini untuk sesuatu. Yun Jing selalu memiliki wajah yang serius. Bahkan jika dia bahagia dalam pikirannya, dia tidak akan menunjukkannya dengan mudah. Ketika Yun Luoshen melihat Yun Jing, dia langsung teringat ayahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi meluruskan tubuhnya dan mengangguk patuh. Yun Feng tersenyum diam-diam di benaknya ketika dia melihatnya. Dia juga merasakan hal yang sama ketika dia melihat ayah Yun Luoshen. Jika ayahnya yang cemberut pergi ke benua barat sekarang, kedua kepala keluarga Yun akan terlihat seperti saudara kandung dari luar. Kamu datang tepat pada waktunya untuk acara besar keluarga Yun. Yun Seng tersenyum dan menepuk bahu Yun Luoshen lagi. Yun Luoshen tercerahkan. Seorang bayi akan lahir. Yun Seng tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak asing dengan Yun Luoshen. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui kakak iparmu. Yun Seng menyeret Yun Luoshen keluar. Ayah, biarkan anak ini berbicara denganmu nanti. Yun Jing mengangguk.
Yun Seng sudah berjalan keluar dengan Yun Luoshen yang terkejut. Yun Jing berjalan mendekat pada saat ini dan menyentuh kepala Yun Feng dengan tangannya. Perasaan hangat datang dari hatinya. Feng, kamu sudah bekerja keras. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang dan merasakan tangan hangat ayahnya seperti biasa. Ayah, itu tidak sulit. Ini benar-benar tidak sulit sama sekali. Segala sesuatu di benua barat tidak ada dalam pikiran Yun Feng. Selama dia bisa menemukan cabang keluarga Yun, membuat ayah dan saudara laki-lakinya bahagia, dan memberitahu mereka bahwa keluarga Yun masih memiliki garis keturunan di benua barat, itu sudah cukup. Pergi dan lihat Xiao Jin. Anak itu telah memikirkanmu. Yun Jing menghela nafas sedikit dan menekan kegembiraan di hatinya. Yun Feng mengangguk dan berbalik untuk memeluk Yun Jing dengan tangannya. Tubuh Yun Jing menegang dan tangannya perlahan memegang rambut hitam gadis itu. Yun Feng memegang lengan ayahnya dan menarik napas dalam-dalam. Ayah, aku kembali. Yun Jing mengangguk dengan senyum di wajahnya yang tampan. Yun Feng melepaskan ayahnya. Aku akan menemui Xiao Jin. Saya akan meminta Yun Luoshen untuk memberitahu Anda tentang benua barat nanti. Yun Jing mengangguk. Yun Feng sudah mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Yun Jing menghela nafas pelan. Keluarga Yun sangat beruntung memiliki putra dan putri seperti itu. Dewa telah baik kepada keluarga Yun. Yun Seng mengajak Yun Luoshen mengunjungi Mu Xiao Jin, adik iparnya. Yun Feng bergegas menuju kamar Mu Xiao Jin. Dia sangat bersemangat dalam pikirannya. Dia muncul di depan pintu Mu Xiao Jin dengan kecepatan yang sangat cepat dan sudah mendengar percakapan yang menyenangkan di dalam. Kakak ipar, halo. Yun Luoshen tergagap, yang membuat Mu Xiao Jin tertawa. Yun Seng juga tersenyum. Kamu telah dibebaskan. Itu adalah suara menggoda Kulanyi. Yun Feng mendorong pintu terbuka sambil tersenyum. Semua orang di ruangan itu memandangnya, dan Yun Feng segera melihat Mu Xiao Jin, yang sedang bersandar di tempat tidur dengan perut yang menonjol. Xiao Feng, Mu Xiao Jin menangis saat dia melihat Yun Feng. Air mata mengalir di pipinya yang sudah montok saat dia menatap Yun Feng dengan mata besarnya tanpa berkedip. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu? Rasanya seperti waktu yang sangat, sangat lama. Yun Seng menyeka air mata Mu Xiao Jin dengan tergesa-gesa. Yun Feng tersenyum dan mendatanginya. Mu Xiao Jin memegang tangan Yun Feng dengan erat. Yun Feng dengan cepat duduk di sebelah Mu Xiao Jin. Yun Seng minggir dengan tenang, dan Kulanyi membawa Yun Luoshen keluar dari ruangan. Lepaskan saya. Yun Luoshen memutar lehernya. Kulanyi memandangnya dengan jijik dan segera melepaskannya ketika dia berjalan keluar dari pintu. Yun Seng juga berjalan keluar sambil tersenyum dan menutup pintu. Mengapa adik ipar saya menangis? Yun Luoshen agak khawatir tentang Mu Xiao Jin. Yun Seng tersenyum. Tidak apa-apa. Ibu muda emosi. Biarkan mereka bicara. Yao Yao dan Bakso telah mengikuti mereka. Melihat bahwa Mu Xiao Jin sangat bergantung pada Yun Feng, Yao Yao sedikit marah. Kulanyi mengangkat Yao Yao dan meletakkannya di atas lututnya, menepuk kepala kecilnya. Yun Seng mengerutkan kening dan menatap Yao Yao. Nak, ini tidak mungkin. Bab 698, Darah Naga Emas 3. Kulanyi memandang Yun Seng dengan provokatif. Itu persis seperti yang kamu pikirkan, kakak. Ekspresi Yun Seng tiba-tiba berubah. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Yun Luoshen bingung. Apa yang kau bicarakan? Beberapa dari mereka duduk di luar. Yun Seng tentu harus banyak mengejar Kulanyi. Yun Luoshen, di sisi lain, gugup dan penuh harap. Mungkin karena garis keturunan di tubuhnya, dia sama sekali tidak merasa asing di sini, seolah-olah ini adalah rumahnya. Yun Luoshen melihat sekeliling rumah keluargamu. Keluargamu tempatmu seharusnya menjadi keluarga peringkat ketiga, kan? Yun Seng tercengang dan tidak begitu mengerti. Yun Luoshen menatap Yun Seng dengan penuh harap. Saudara laki-laki, apakah keluarga Yun adalah keluarga kelas 1? Kamu pikir ini adalah benua barat? Tidak ada peringkat di benua timur, jawab Kulanyi dengan dingin. Yun Luoshen mengerutkan kening. Begitukah? Apa posisi keluarga Yun di benua timur? Apa peringkat mereka? Yun Seng terkekeh di samping. Kulanyi mengangkat alisnya. Posisi keluarga Yun di benua timur seperti tiga ola di benua barat. Apakah kamu mengerti? Yun Luoshen melebarkan matanya. Keluarga itu setara dengan tiga istana di benua barat. Mereka adalah orang-orang yang paling kuat.
Orang yang bisa memanggil angin dan badai. Yun Seng berkata sambil tersenyum, meskipun saya tidak tahu latar belakang dari ketiga aula ini, keluarga Yun tidak memiliki status yang sangat tinggi. Kami hanya keluarga biasa. Kulanyi mengangkat alisnya. Saudaraku, mengapa kamu begitu rendah hati? Jika itu benar-benar keluarga normal, tidak akan ada begitu banyak orang yang ingin menikah dengan keluarga Yun. Wajah Yun Seng menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Kulanyi tertawa. Kakak, kamu masih menarik bagi para wanita meskipun kamu sudah menikah. Nak, kamu mencuri adikku. Saya belum menyelesaikan skor dengan Anda. Yun Seng meraung, yang membuat kedua gadis di ruangan itu tertawa. Mu Xiaojin tertawa. Yun Feng perlahan menutupi Mu Xiaojin dengan kekuatan mentalnya dan mengamati bayi yang belum lahir di perutnya. Mendengar apa yang dikatakan orang-orang di luar, mereka berdua tertawa kecil. Kulanyi masih sama. Aku tahu dia tidak akan berhenti mengganggu Xiao Feng. Wajah Mu Xiaojin menjadi bulat. Yun Seng telah memberi makan makanan lezatnya selama kan, jadi berat badannya bertambah. Abaikan dia. Bayi ini telah tumbuh cukup baik. Yun Feng melihat perut bundar Mu Xiaojin sambil tersenyum dan dengan lembut menutupinya dengan tangannya. Xiaojin, terima kasih atas kerja kerasmu. Pasti sulit untuk menggendongnya selama 10 bulan. Mu Xiaojin menggelengkan kepalanya dan matanya yang besar penuh kebahagiaan. Itu tidak sulit sama sekali. Saudara Yun telah merawat saya dengan baik, saya sangat senang dapat melanjutkan garis keturunan keluarga Yun. Yun Feng mengangguk. Berpikir bahwa masalah Mu Changhai masih belum membuat kemajuan, dia merasa sedikit bersalah. Masih belum banyak kemajuan tentang Mu Changhai. Xiao Feng, jangan salahkan dirimu. Anda tidak perlu memaksakan diri. Betulkah? Mu Xiaojin memegang tangan hangat Yun Feng dengan erat. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Dia pasti akan menyelesaikan masalah Mu Changhai. Dia pasti akan menemukan Presiden Serikat Sihir. Dia pasti akan membangkitkan Mu Changhai. Benar, Yun Luoshen berasal dari keluarga Yun di benua barat. Ayah dan kakak Yun pasti sangat senang. Kami bukan satu-satunya di keluarga Yun. Sangat bagus bahwa ada orang lain. Mu Xiaojin sepenuhnya menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Yun, yang membuat Yun Feng sangat bersyukur. Merupakan berkah bagi keluarga Yun bahwa kakaknya bisa menikahi gadis seperti itu. Yah, masih banyak hal tentang keluarga Yun. Saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang, tetapi keluarga Yun bukanlah keluarga yang sederhana. Mu Xiaojin mengangguk sambil tersenyum dan menatap perutnya dengan kasih sayang di matanya. Xiao Feng, apa yang harus kita beri nama anak ini? Aku sudah lama berdiskusi dengan ayah dan kakak Yun dan kami memutuskan untuk mendengarkanmu. Yun Feng terkejut. Dia ingin mendengar pendapatnya. Bagaimana itu bisa berhasil? Seharusnya kamu yang membuat keputusan. Mu Xiaojin, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dan tersenyum nakal. Xiao Feng, jika kamu memberinya namamu, dia akan menjadi murid pribadimu. Jangan pernah berpikir untuk menyingkirkannya. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Anak ini adalah keturunan dari keluarga Yun. Saya pasti akan mencoba memberikan yang terbaik untuk anak ini. Saya kembali dengan hadiah selamat datang kali ini. Tapi anak itu tidak akan bisa melihatnya. Yun Feng membalik pergelangan tangannya dan sebotol obat muncul. Itu adalah obat pemarah tubuh yang didapat Yun Feng karena membantu Yan Ming. Ini adalah, meskipun Mu Xiaojin tidak tahu apa itu, dia tahu itu pasti sesuatu yang mahal. Yun Feng tertawa. Ini adalah hadiahku untuk anak ini. Ini juga sebagai tanda penghargaan saya. Mata Mu Xiaojin penuh dengan air mata lagi. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Itu bukan masalah besar. Obat pemarah tubuh dikatakan bukan masalah besar oleh Yun Feng begitu saja. Dia telah melakukan banyak upaya untuk itu saat itu. Itu bukan masalah besar. Mu Xiaojin tersedak. Jangan kira aku tidak tahu. Yun Feng menyeka air mata Mu Xiaojin, tapi dia punya pikiran lain di benaknya. Kunjungan keluarga Helian menunjukkan popularitas keluarganya. Tampaknya tempat ini mungkin tidak damai pada hari Xiaojin melahirkan. Yun Feng tinggal bersama Mu Xiaojin. Mereka sudah lama tidak bertemu, jadi mereka pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Mendengar tawa yang datang dari dalam rumah, Yun Seng yang duduk di luar tampak lega. Mu Xiaojin dalam suasana hati yang buruk sejak dia. Itu umum baginya untuk menjadi sentimental. Tawa Mu Xiaojin datang dari waktu ke waktu.
Ini adalah saat paling bahagia Yun Seng melihat Mu Xiaojin selama periode waktu ini. Kakaknya benar untuk kembali. Ayo pergi. Beritahu kami semua tentang benua barat. Yun Seng menepuk bahu Yun Luoshen dengan tangannya yang besar. Yun Luoshen segera mengangguk dan mengikuti Yun Seng ke ruang kerja Yun Jing. Kulanyi masih duduk di sana. Yun Seng mau tidak mau merasa penasaran. Nak, kamu tidak datang. Kulanyi mengangkat alisnya. Aku tidak ingin mendengar itu. Saya tahu semua yang perlu saya ketahui. Yun Seng mengira Kulanyi akan rendah hati, tetapi bukannya rendah hati, dia lebih sombong. Apakah dia tahu semua yang perlu dia ketahui? Apa lelucon? Yun Seng mendengus dingin dan mengabaikan Kulanyi. Yun Luoshen mengikuti Yun Seng, yang melangkah maju, dan agak bingung. Hubungan yang aneh. Bab 699, Serangan, 1. Dalam ruang kerja Yun Jing, Yun Luoshen berbicara tentang situasi keluarga Yun di benua barat dan memberikan ringkasan yang jelas tentang situasi dasar di benua barat. Meskipun Yun Luoshen baru berusia 15 tahun, dia cukup logis ketika berbicara. Dia menjelaskan banyak hal dengan jelas dan mudah. Yun Seng dan Yun Jing segera mengetahui tentang situasi yang sama sekali berbeda di benua barat dan benua timur. Jadi benua barat dibagi menjadi 3 aula. Memang sangat berbeda. Yun Seng memikirkan cabang-cabang di benua barat. Area di 3 aula juga berbeda. Tampaknya situasi di benua barat jauh lebih rumit daripada di benua timur. Keluarga Yun di kota Jushui dan keluarga Yun di kota Chunfeng sangat mirip, kata Yun Jing dengan suara yang dalam. Yun Luoshen sangat terkejut. Sangat mirip. Bagaimana mungkin? Yun Seng tersenyum dan memberitahu Yun Luoshen semua yang terjadi di kota Chunfeng di masa lalu. Yun Luoshen sangat terkejut setelah mendengar itu. Dia awalnya berpikir bahwa keluarga Yun dari benua timur telah berada di posisinya saat ini sejak awal, tetapi ternyata Yun Feng telah membesarkannya sedikit demi sedikit. Keluarga Yun dari kota Jushui hanya naik ke peringkat ketiga karena Yun Feng, gumam Yun Luoshen. Yun Seng dan Yun Jing tentu mengerti dalam pikiran mereka bahwa Yun Feng telah menanggung beban keluarga di benua barat lagi. Yun Seng merasa kasihan pada saudara perempuannya, tetapi dia juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melepaskan beban ini. Yun Feng memiliki rasa memiliki dan pengakuan yang kuat terhadap keluarga. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya tidak banyak membantu Feng, kata Yun Seng, menyalahkan dirinya sendiri. Yun Luoshen tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia dan Yun Feng berada pada usia yang sama. Namun, Yun Feng telah melalui banyak hal. Sebagai putra tuan dari keluarga Yun di kota Jushui, dia tidak bertanggung jawab atas keluarga Yun. Memikirkan hal ini, Yun Luoshen tidak bisa menahan perasaan putus asa. Itu tidak masalah. Gunakan waktumu. Suatu hari, Anda akan menjadi pilar keluarga Yun. Yun Seng membelai kepala Yun Luoshen dengan tangannya. Yun Luoshen mengangguk dan kesuraman di hatinya sedikit tersapu. Benar, dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Dia hanya bisa membantu keluarga Yun dengan terus meningkatkan dirinya. Dia tidak bisa membiarkan Yun Feng mengambil semuanya sendiri. Nama belakangnya juga Yun. Aku sangat senang kamu datang ke benua timur kali ini. Dari apa yang Anda katakan, saudara Tianfan harus tahu keberadaan keluarga Yun di benua timur, kata Yun Jing. Yun Luoshen mengangguk. Jika bukan karena Yun Feng, ayahku tidak akan mengatakan apa-apa. Saat itulah saya menyadari betapa mengesankannya keluarga Yun. Ada senyum di wajah Yun Jing yang biasanya serius dan matanya yang tajam jauh lebih lembut. Jika ada kesempatan, kamu harus bertemu dengan Brother Tianfan. Luo Chen, aku lebih tua dari ayahmu. Panggil saja aku paman. Apa yang Yun Jing katakan hampir membuat Yun Luoshen tersedak. Melihat Yun Jing yang tampak berusia sekitar 30 tahun, Yun Luoshen tidak bisa memanggilnya paman bagaimanapun caranya. Dia menatap Yun Seng dengan canggung dan Yun Seng terkekeh. Kau benar memanggilnya paman. Untuk beberapa alasan, ayahku terlihat lebih muda dari yang seharusnya. Yun Luoshen menelan ludah dan akhirnya memanggil pamannya dengan takut-takut. Yun Jing mengangguk. Yun Jing dan Yun Tianfan adalah sama. Keduanya terlihat serius dan tidak banyak tersenyum. Yun Luoshen diam-diam membuat perbandingan di benaknya. Kepribadian dan ekspresi ayah dan pamannya benar-benar sama. Tidak ada yang akan meragukan bahwa mereka adalah keluarga. Setelah berbicara tentang keluarga Yun dari benua barat, Yun Jing memiliki beberapa hal untuk ditangani. Ketika Yun Seng keluar dengan Yun Luoshen,
Yun Luoshen tiba-tiba merasa lega. Penampilannya yang santai membuat Yun Seng geli. Dia menyentuh kepala Yun Luoshen lagi. Mengapa? Apakah kamu sangat gugup? Petik 2. Yun Luoshen tersenyum. Saudaraku, jujur saja, paman dan ayahku benar-benar seperti, berbicara dengan paman seperti berbicara dengan ayahku. Saya sangat gugup. Yun Seng tertawa terbahak-bahak. Kami memang keluarga. Apakah kamu punya saudara, Luoshen? Saya satu-satunya anak yang dimiliki ayah saya. Namun, masih ada beberapa anak dari paman saya dan paman ketiga di rumah. Saya benar-benar iri pada saudara laki-laki saya karena memiliki saudara perempuan yang luar biasa. Petik 2. Yun Seng tersenyum dan tiba-tiba terlihat agak kesepian. Ya, seharusnya ada satu lagi. Akan sempurna jika ada satu lagi. Saudara laki-laki. Apa katamu? Ekspresi Yun Seng berubah dan ada sedikit rasa sakit di matanya. Meskipun waktu yang begitu lama telah berlalu, masih sakit ketika dia memikirkannya. Aku awalnya punya saudara laki-laki. Oh, betulkah? Lalu, di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya? Yun Seng terdiam beberapa saat dan kemudian menghela nafas. Dia meninggal. Yun Luoshen terkejut. Yun Seng tertawa. Itu semua di masa lalu. Mari kita tidak membicarakannya. Ayo, kita pergi menemui kakak iparmu. Yun Seng senang ketika dia berbicara tentang Mu Xiaojin. Suasana sedih saat itu hilang. Yun Luoshen mengangguk dan mengikuti Yun Seng, tapi dia sedikit kesal. Meskipun keluarga Yun dari benua barat telah menjalani kehidupan yang sulit, keluarga itu tetap utuh. Ibunya baru saja meninggal karena sakit. Keluarga Yun dari benua timur, di sisi lain, dianiaya dan dihancurkan. Mereka membawa lebih banyak beban daripada keluarga Yun di benua barat. Tidak heran dia sangat menghargai kekerabatan. Tidak heran dia sangat melindungi orang yang dicintainya. Yun Luoshen memikirkan ekspresi hangat Yun Feng ketika dia berbicara tentang keluarga Yun dan orang-orang yang dicintainya. Apakah karena dia kehilangan beberapa dari mereka sehingga dia tahu untuk lebih menghargai yang hidup? Mu Xiaojin akan melahirkan dalam waktu setengah bulan. Selama setengah bulan ini, dia sangat senang. Mu Xiaojin tampak tersenyum dengan Yun Feng di sisinya, yang membuat Yun Seng merasa bersyukur sekaligus cemburu. Bagaimanapun, saudara perempuannya membuat istrinya sangat bahagia, tetapi dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Yun Seng sangat tidak berdaya. Kakak Yun, Xiao Feng sudah memikirkan nama anaknya. Pada hari ini, beberapa dari mereka berkumpul di sekitar Mu Xiaojin. Semakin dekat hari melahirkan, semakin gugup mereka. Yun Feng hampir tinggal di dekatnya, takut anak itu akan datang ke dunia ini lebih awal dan membuat mereka lengah. Yun Seng duduk di satu sisi tempat tidur dan memegang tubuh Mu Xiaojin dengan hati-hati di lengannya sebagai bantal. Mu Xiaojin tersenyum pada Yun Seng. Yun Seng menggaruk hidung Mu Xiaojin dengan sayang. Aku menyuruhmu memanggilku dengan nama atau suamiku. Mu Xiaojin menjulurkan lidahnya. Dia suka memanggilnya saudara Yun, yang mungkin merupakan kebiasaan buruk yang tidak bisa dia ubah. Feng, apa nama yang kamu pikirkan? Yun Seng menatap Yun Feng. Yun Feng tertawa. Dia telah memeras otaknya untuk nama ini beberapa hari ini, tetapi dia akhirnya memikirkan nama yang tidak buruk. Yun Qingchen. Bab 700, Serangan 2. Kulanyi, yang duduk di samping, mengangkat alisnya sedikit dengan senyum di sudut mulutnya. Yao Yao melirik Kulanyi. Bakso menguap di bahu Yun Feng karena bosan. Yun Seng menikmati nama itu dengan hati-hati dan akhirnya mengangguk. Nama yang bagus, harapan hidup baru. Mu Xiaojin mengangguk dengan air mata di matanya. Yun Seng menyeka air matanya tanpa daya. Kenapa kamu menangis lagi? Mu Xiaojin mengendus karena malu. Sejak dia sangat sentimental. Mudah baginya untuk merasa sedih dan menangis adalah hal yang wajar. Yun Feng tertawa. Xiaojin, anak ini adalah kelanjutan dari garis keturunan keluarga Yun. Aku akan membuatnya tumbuh sehat. Dia akan menjadi harapan baru keluarga Yun. Mu Xiaojin mengangguk. Yun Seng membelai perut Mu Xiaojin dengan lembut dan merasakan kehidupan kecil di dalam yang ingin keluar. Anak ini memberi semua orang di keluarga Yun harapan. Sebelum anak ini lahir, itu sudah membawa banyak harapan. Yun Qingchen, Yun Seng menggumamkan nama itu di benaknya dan merasakan perut Mu Xiaojin bergerak sedikit. Yun Seng tersenyum. Apakah mereka benar-benar memiliki telepati?
Sepertinya anaknya juga menyukai nama yang diberikan oleh bibinya. Tuan muda, nona muda. Suara seorang pelayan datang dari luar pintu, mengganggu suasana harmonis. Yun Feng meminta kakaknya untuk tinggal di sini dan dia mendorong pintu terbuka sendiri. Pelayan itu berdiri di luar. Melihat Yun Feng keluar, dia langsung membungkuk hormat. Wanita muda. Apa yang salah? Nona, keluargamu memiliki tamu. Saya mendengar bahwa mereka dari dua keluarga. Mereka menunggu di aula depan. Tuan sudah pergi ke sana. Yun Feng melambaikan tangannya dan meminta pelayan itu pergi. Kemudian, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk. Feng, apakah seseorang berkunjung lagi? Yun Feng meletakkan Mu Xiaojin di tempat tidur dengan hati-hati. Yun Feng mengangguk. Kakak, tetap di sini. Seharusnya aku yang mereka cari. Yun Feng merenung sejenak dan mengangguk setuju. Yun Luoshen secara alami tinggal di sini juga. Lebih baik tidak memberi tahu terlalu banyak orang tentang penampilan Yun Luoshen. Mata Kulanyi menjadi gelap dan dia mengikuti Yun Feng keluar. Mengapa kamu di sini? Yun Feng agak bingung ketika dia melihat Kulanyi keluar. Kulanyi terkekeh dan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke dekat Yun Feng. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik di telinganya, aku hanya ingin mengatakan bahwa namamu terdengar sangat bagus. Sudut mulut Yun Feng meringkuk. Bibir Kulanyi mendarat di sudut bibirnya dengan lembut. Wajah Yun Feng tiba-tiba memerah. Kulanyi tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan membuat jarak di antara mereka. Mata hitamnya penuh pesona. Feng Feng, kamu akan memberi nama anak-anak kita di masa depan. Yun Feng memelototi Kulanyi dan memarahinya dengan wajah merah sebelum dia berbalik dan pergi. Kulanyi terkekeh dan berjalan kembali ke rumah. Yun Luoshen memandang Kulanyi dengan rasa ingin tahu. Apa hubunganmu dengan Yun Feng? Yun Feng segera berkata, tidak ada. Mu Xiaojin merasa geli. Kulanyi duduk di sana dengan santai, sementara Yao Yao duduk di sebelahnya dengan tenang. Bakso tahu bahwa Yun Feng memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi itu juga tinggal. Itu duduk di sana dan mengguncang tubuhnya, tampak sangat bosan. Saudaraku, semakin kamu mencoba bersembunyi, semakin jelas itu. Yun Feng hanya bisa mengatakan, kamu. Pada akhirnya, dia mengarahkan pandangannya ke Yao Yao. Siapa sebenarnya gadis kecil ini? Kenapa Little Fire dan Lan Yi tidak ada di sini? Kulanyi mengangkat alisnya dan merasakan suasana hati Yao Yao berubah buruk. Saudaraku, kamu tidak boleh bertanya terlalu banyak tentang anak ini. Adapun keduanya, mereka ditinggalkan di keluarga Yun di benua barat. Petik 2. Yun Feng tahu bahwa dia seharusnya tidak bertanya lagi. Yao Yao berdiri perlahan, tampak mengerikan. Kulanyi sangat memperhatikan bahwa telinganya akan berubah menjadi sirip transparan. Kulanyi terkejut. Yao Yao, ada apa? Yao Yao menatap Kulanyi dengan mata birunya yang besar dan pupil matanya berangsur-angsur berubah menjadi garis vertikal hitam. Air. Dia membuka mulutnya sedikit dan hanya mengatakan satu kata. Mu Xiaojin dengan cepat berkata, ada ketel di sana. Ambilkan air untuk anak ini. Yun Luoshen segera ingin menuangkan air untuk Yao Yao, tetapi Kulanyi tahu apa yang dia butuhkan. Saudaraku, apakah kamu penyihir elemen air? Kulanyi memandang Yun Feng, yang mengangguk. Kalau begitu, aku akan meminjam elemen airmu. Yun Feng benar-benar tercengang, tapi Kulanyi sepertinya tidak bercanda. Yun Feng segera melepaskan elemen air, tapi Yao Yao meraung dengan jijik. Kulanyi segera tahu bahwa Yao Yao hanya mengizinkan elemen air Yun Feng untuk mendekatinya. Kulanyi mengambil Yao Yao dan berlari keluar tanpa sepatah kata pun. Bakso juga melintas dan mengejar mereka. Yun Feng dan Mu Xiaojin agak bingung. Yun Luoshen sepertinya telah melihat sesuatu saat dia duduk di samping. Kakak ipar, apakah Anda melihat telinga gadis kecil itu? Telinga, tanya Mu Xiaojin. Yun Luoshen menelan ludah. Dia tidak percaya bahwa gadis kecil di sebelah Yun Feng bukanlah manusia. Telinganya berubah menjadi sirip, kata Yun Luoshen, yang mengejutkan Yun Feng dan Mu Xiaojin. Yun Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan hatinya menegang. Mungkinkah gadis kecil itu? Yun Feng, yang baru saja tiba di pintu masuk aula depan, memperhatikan kedatangan Kulanyi. Dia berbalik dan melihat Yao Yao dalam pelukannya. Ekspresi Yun Feng segera berubah. Dia dengan cepat memegang Yao Yao di tangannya dan elemen air segera menyelimuti tubuhnya. Yao Yao menghela nafas dengan nyaman dan bersandar di pelukan Yun Feng.
Telinganya yang seperti sirip berubah kembali menjadi manusia lagi. Yun Feng sedikit mengernyit. Kulanyi bertanya sambil berpikir, bagaimana kabarnya? Yun Feng menatap Yao Yao, yang sedikit menutup matanya. Tubuhnya tidak berubah sama sekali. Baru-baru ini, dia jarang menunjukkan bentuk aslinya sebagai iblis laut, tapi bagaimanapun juga dia masih keturunan duyung. Dia tidak bisa hidup tanpa elemen air di darat. Setiap kali Yun Feng merendamnya dalam elemen air, kekuatan Yao Yao akan meningkat secara tak terduga. Kekuatannya telah meningkat lagi. Elemen air Yun Feng perlahan mengalir di sekitar tubuh Yao Yao saat dia merasakan tingkat kekuatan Yao Yao di lengannya. Level 9. Terobosannya sangat cepat. Para duyung memang menarik. Kulanyi berkata dengan keraguan di benaknya. Duyung misterius di dasar samudera tak berujung belum pernah terlihat di benua itu. Jika bukan karena Yao Yao, mereka tidak akan tahu bahwa Putri Duyung bisa naik level begitu cepat. Dilihat dari ini, berapa banyak ahli menakutkan yang ada di dasar samudera tak berujung. Bab 701, Serangan 3. Ini sangat misterius. Yun Feng mengangguk. Ada banyak misteri tentang Yao Yao. Bahkan catatan yang ditinggalkan oleh tuannya tidak menggambarkan Putri Duyung secara detail. Hanya ada beberapa kata. Dia tidak tahu perubahan apa lagi yang akan terjadi di masa depan. Dia hanya dekat dengan elemen airmu. Itu pasti ada hubungannya dengan kamu yang menetaskannya saat itu. Kulanyi memikirkan adegan di mana Yao Yao menolak elemen air lainnya dan sampai pada kesimpulan ini. Seolah-olah dia yakin bahwa Yao Yao hanya mengenali Yun Feng, bukan yang lain. Setelah beberapa saat, Yao Yao membuka matanya dan memberi Yun Feng senyum manis. Dia meletakkan tangannya di leher Yun Feng dan mencondongkan tubuh ke depan. Yun Feng tersenyum dan menyerahkan Yao Yao kepada Kulanyi. Dia mengelus kepala kecil Yao Yao. Jadilah gadis yang baik. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Yao Yao mengangguk patuh. Bakso melirik Yun Feng dengan mata besar dan memanggil dengan lembut. Yun Feng tentu saja tidak mengerti. Dia menjentikkan bakso dengan jarinya dan berbalik untuk masuk. Masih banyak orang yang menunggunya di aula depan. Berjalan ke aula depan, dia melihat ayahnya yang cemberut duduk di kursi utama dengan 4 orang duduk di kedua sisi. Melihat Yun Feng keluar, Yun Jing mengangguk. Keempat orang ini segera berdiri. Tuan Yun Feng. Yun Feng tidak membantah. Dia duduk di sebelah ayahnya yang cemberut dan meminta mereka berempat untuk duduk. Apakah kalian berempat di sini untuk memberi selamat kepada kami? Tanya Yun Feng. Mereka berempat mengangguk. Keluarga Sang dan keluarga De mengirim kami ke sini untuk menanyakan apakah ada yang bisa kami bantu. Jika Anda meminta, kami akan melakukannya. Pelipis Yun Jing berdenyut beberapa kali. Keempat orang ini pasti telah bepergian siang dan malam, mengingat debu di pakaian mereka. Mereka berbicara dengan cukup baik. Bagaimanapun, mereka datang untuk putrinya. Terima kasih atas kebaikan Anda, tuan-tuan. Keluarga Yun dan keluargamu akan mengingatnya di benak mereka, kata Yun Jing dengan suara berat. Mereka berempat dengan cepat mengatakan bahwa tidak perlu. Beberapa pasang mata menatap Yun Feng begitu saja. Yun Jing paling benci berbasa-basi dan dia tidak bisa menghadapinya. Yun Feng melihat ketidaksabaran ayahnya yang cemberut dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, silakan. Aku di sini untukmu." Yun Jing mengangguk dan bangkit untuk pergi. Yun Feng berkata, "Saya butuh bantuan Anda dengan beberapa pertanyaan. Tuan Yun Feng, beritahu kami. Kami akan memberitahu Anda semua yang kami tahu." Yun Feng menyilangkan jarinya di depan tubuhnya dan mengangkat alisnya sedikit. "Saya baru saja kembali dari pelatihan di luar dan entah kenapa saya bertemu seseorang dari keluarga Helian. Keluarga ini terdengar sangat asing. Apakah Anda tahu apa yang terjadi dengan keluarga Helian?" Keluarga Helian datang untuk mencari keluarga Yun. Mereka berempat terkejut. Kemudian, mereka semua berkata dengan marah, "Helian yang tidak tahu malu. Anda ingin naik ke keluarga Yun. Konyol." Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa lucu ketika dia melihat betapa marahnya mereka berempat. Tampaknya keluarga Helian yang baru bangkit benar-benar tidak menyenangkan. Garis miring. Tuan Yun Feng, jangan pernah terlibat dengan keluarga Helian, atau Anda akan mendapat masalah yang tidak dapat Anda singkirkan. Yun Feng mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini. Mereka berempat memberitahunya tentang keluarga Helian yang baru bangkit satu persatu. Pada tahun Yun Feng meninggalkan benua timur, Kekaisaran Feng Yun adalah yang paling istimewa di antara 4 kerajaan. Lagi pula,
Tidak ada keluarga kerajaan. Pasti ada celah yang tak terhitung jumlahnya antara dua keluarga yang bisa dimanfaatkan. Jika sebuah keluarga mendukung kekaisaran, itu berarti keluarga itu bisa diganti. Secara alami, banyak keluarga ingin pindah. Kehidupan keluarga Sang dan keluarga De tidak senyaman keluarga kerajaan. Jika keluarga Yun bersedia menanggung beban kekaisaran Feng Yun, kedua keluarga itu pasti akan baik-baik saja. Namun, keluarga Yun terlepas dari dunia luar. Tidak masalah siapa yang naik ke atas. Keluarga Helian adalah keluarga yang bangkit secara tiba-tiba di tahun ini. Tidak ada yang tahu metode apa yang mereka gunakan, tetapi keluarga kecil setempat ini terus mendaki dengan cepat. Itu agak lucu. Keluarga Helian tidak punya trik lain. Mereka mengandalkan pernikahan anak-anak mereka untuk memperluas kekuatan mereka. Omong-omong, keluarga Helian memiliki populasi yang berkembang pesat, yang membantu mereka. Setelah lompatan ini, keluarga yang terhubung dengan mereka perlahan-lahan dikendalikan oleh keluarga Helian. Harus dikatakan bahwa keluarga Helian memiliki beberapa trik. Itu terus melahap dan berkembang. Keluarga Helian mengandalkan melahap keluarga lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Ketika itu muncul di depan semua orang, keluarga Helian pasti memperhatikan keluarga Sang dan keluarga De. Namun, pemimpin kedua keluarga itu sama-sama orang pintar. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh keluarga Helian dengan begitu mudah? Hubungan antara keluarga Helian dan kedua keluarga itu mau tidak mau menjadi tegang meskipun mereka tidak berhasil. Namun, tidak baik bagi keluarga Sang dan keluarga De untuk melakukan apapun. Bagaimanapun, keluarga Helian sudah bangkit. Jika mereka melakukan sesuatu, mereka pasti akan terlibat. Berbicara sampai saat ini, Yun Feng samar-samar mengerti. Keluarga Helian jelas masih belum puas. Jika mereka ingin memonopoli kekaisaran Feng Yun dan tidak dapat menjalin hubungan dengan keluarga Sang dan keluarga De, mereka pasti akan menargetkan keluarga Yun. Meskipun keluarga Yun yang terpisah tidak memiliki kekuatan substansial, apa yang mereka katakan memiliki kekuatan luar biasa di kekaisaran Feng Yun. Keluarga Helian sudah ingin mencoba. Setelah keluarga Yun dan keluarga Helian benar-benar memiliki hubungan, keluarga Helian pasti akan menggerogoti keluarga Yun dengan kekuatan menelan ikan paus. Kekuatan parasit. Sudut mulut Yun Feng perlahan meringkuk. Kemampuan keluarga Helian seperti parasit, berdiam di dalam tubuh tanpa suara, tetapi memakannya hingga bersih dari dalam keluar seiring waktu, pada akhirnya menempati kulit inangnya. Narasi keempat orang ini jelas sedikit dilebih-lebihkan, tetapi kebangkitan keluarga Helian begitu cepat sehingga banyak berhubungan dengan metode ini. Selain pernikahan, dengan cara apa lagi keluarga Helian akan melompat ke puncak? Selain itu, tujuan utama keluarga Helian datang ke keluarga Yun juga adalah pernikahan. Apakah keluarga Helian bangkit atau tidak, tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun sama sekali. Keluarga Yun tidak berniat untuk berhubungan dengan keluarga besar yang sensitif ini. Keluarga Yun harus menjauhinya dan terlepas. Keluarga Yun menginginkan perdamaian, atau kekaisaran Feng Yun akan berada di bawah kendali keluarga Yun. Keluarga Helian memang mampu, tetapi keluarga Yun telah menolak lamaran pernikahan. Anda dapat menyelesaikan perselisihan Anda sendiri. Yun Feng melirik mereka dengan dingin. Mereka berempat tetap diam. Jika kedua keluarga memiliki kemampuan untuk menekan keluarga Helian, mereka bebas melakukan itu. Jika tidak, mereka hanya bisa membiarkan keluarga Helian bangkit. Keluarga Yun tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuranmu, jadi jangan terburu-buru memfitnah pihak lain. Hahaha, Tuan Yun Feng, Anda benar. Kita semua tahu sikap keluarga Yun dengan sangat jelas. Mereka berempat tersenyum sedikit canggung. Mereka memang memiliki beberapa pemikiran di benak mereka ketika mereka melebih-lebihkan hal-hal saat itu. Yun Feng mengekspos mereka, jadi mereka tentu tidak memiliki keberanian untuk menimbulkan masalah lagi. Bab 702, Serangan 4. Keberadaan keluarga Yun seperti batu besar di tangan semua orang. Jika ada kemungkinan keluarga Yun bisa menghilang, tidak ada yang tidak mau melakukannya. Netralitas keluarga Yun sangat bagus, tetapi sulit untuk mengatakan berapa lama itu akan bertahan. Meskipun keluargamu tidak menunjukkan kekuatan mereka dan tinggal di kotamu dengan damai, yang membuat kedua keluarga lega, pendekatan tiba-tiba dari keluarga Helian membuat kedua keluarga cemas lagi. Keluargamu patuh, tetapi itu tidak berarti bahwa keluarga Helian sama. Keempat pramuka semua diminta untuk tinggal.
Mereka mengklaim bahwa mereka ada di sini untuk membantu, tetapi pada kenyataannya, mereka di sini untuk melihat apakah keluarga Helian dan keluarga Yun memiliki kontak. Ada 10 hari sampai Mu Xiaojin melahirkan. Sejak Lady Helian pergi, tak seorang pun dari keluarga Helian datang berkunjung. Yun Feng berpikir bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan jika mereka menolak, tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka tidak ingin menyerah. Selama keluarga Helian tidak cukup bodoh untuk melakukan apapun, Yun Feng akan mengabaikan mereka. Segera, hari kelahiran Mu Xiaojin tiba. Pada pagi ini, bayi di perut Mu Xiaojin sudah bergerak. Bidan dan semua personel terkait sudah siap dan mulai bekerja sejak pagi. Ada suasana tegang di seluruh keluarga Mu. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan. Yun Feng sudah cemas sejak pagi. Dia berjalan mondar-mandir di luar ruangan dan terus melihat ke dalam. Dia hanya merasa bahwa setiap detik seperti setahun. Dia tidak sabar menunggu anak itu melompat keluar. Yun Jing sedang duduk di luar. Wajahnya masih sangat serius, tetapi jelas bahwa calon kakek ini juga sedikit gugup. Yun Luoshen menunggu dengan rasa ingin tahu, sementara Kulanyi duduk di samping sambil tersenyum. Yao Yao berada di pelukan Yun Feng dan Bakso sedang duduk di bahu Yun Feng. Keduanya menatap orang-orang yang terus keluar masuk dengan rasa ingin tahu. Kakak, berhenti berjalan. Yun Feng berteriak tak berdaya. Yun Feng sepertinya tidak mendengarnya. Dia berjalan beberapa putaran lagi. Hah, Feng? Apa yang kamu katakan? Yun Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lupakan. Kakaknya tampak sangat gugup. Ini mungkin bisa meredakan kecemasannya. Ruang ini sudah disegel oleh Yun Feng. Tidak ada yang bisa masuk secara tiba-tiba. Yun Feng harus memastikan bahwa kelahiran Mu Xiaojin benar-benar aman. Tangisan menyakitkan Mu Xiaojin datang dari dalam rumah dan dia juga mendengar teriakan bidan. Nyonya, dorong. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup saat ini. Beberapa keringat muncul di tangannya. Yun Feng seperti semut di wajan panas. Dia ingin masuk, tapi tidak bisa. Dia hanya bisa berputar di luar. Pada saat yang sama, sesosok tiba-tiba muncul di langit di atas kotamu. Dalam sekejap mata, dia sudah berdiri di langit di atas kotamu. Rambut emasnya berkibar tertiup angin dan mata emasnya memancarkan ketajaman dan kekejaman. Tatapannya, seperti pisau, langsung mengunci keluargamu. Apakah di sana? Sebuah suara yang dalam perlahan melayang di udara. Pria itu tiba-tiba memasang senyum seperti hantu dan ada juga sedikit kejahatan di wajahnya yang kasar. Tekanan besar perlahan menyebar dari tubuhnya dan tubuhnya sudah bergegas menuju keluargamu dalam sekejap. Jeritan Mu Xiaojin dan jeritan bidan datang dari ruangan tempat Mu Xiaojin melahirkan. Suara Mu Xiaojin berangsur-angsur menjadi serak, dan jelas ada banyak rasa sakit di dalamnya. Wajah tampan Yun Feng tampak pucat di luar saat dia terus-menerus bergumam, Xiaojin, ini adalah satu-satunya anak yang akan kita miliki. Kami tidak ingin anak lagi, tidak lagi. Yun Feng menatap pintu dengan tegas. Suara-suara di dalam membuat jantung dan paru-parunya menegang. Jika dia tahu bahwa melahirkan adalah hal yang menyakitkan, dia lebih suka Mu Xiaojin tidak memiliki anak. Yun Jing menatap putranya, yang benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan hanya bisa menghela nafas. Waktu seolah berjalan kembali dengan lambat. Pria yang mondar-mandir dengan cemas di depannya adalah dirinya sendiri saat itu. Tahun itu, dia juga menantikan kelahiran anaknya dengan cemas. Yun Jing jatuh ke dalam ingatan yang panjang. Yun Luoshen sudah sedikit terkejut dengan barisan di samping. Bagaimanapun, dia adalah seorang anak berusia 15 tahun. Tidak peduli seberapa dewasanya dia, ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa melahirkan adalah hal yang menyedihkan. Yun Luoshen duduk di samping dengan gugup dan mendengarkan teriakan dari waktu ke waktu. Hatinya juga sakit. Telapak tangan Yun Feng sudah dipenuhi keringat. Berapa lama dia akan melahirkan? Dia sepertinya merasa bahwa waktu yang sangat lama telah berlalu. Mengapa itu belum berakhir? Jeritan Mu Xiaojin berlanjut. Sebuah tangan hangat perlahan memegang tangan Yun Feng yang sudah dingin. Yun Feng tanpa sadar mendongak, hanya untuk melihat kelembutan di mata Kulanyi. Jangan gugup, dia akan baik-baik saja. Apa yang dikatakan Kulanyi dengan lembut membuat kegugupan di hati Yun Feng menghilang dengan tenang, seolah-olah dia memiliki dukungan paling stabil yang bisa dia andalkan dengan tenang. Jika dia mengatakan Xiaojin akan baik-baik saja, dia pasti akan baik-baik saja.
Yun Feng mengangguk. Kulanyi memegang tangannya dengan kuat dengan tangannya yang besar. Feng Feng, aku tidak akan membiarkanmu menderita seperti ini di masa depan, Kulanyi berbisik ke telinga Yun Feng. Yun Feng tersipu dan tidak mengatakan apa-apa. Sementara semua orang mengkhawatirkan Mu Xiaojin, sesosok telah muncul di langit di atas keluarga Mu secara dominan. Tatapannya sangat sengit saat dia melirik rumah keluarga Mu. Ketika tatapannya mendarat di rumah tempat Mu Xiaojin melahirkan, bibirnya melengkung jahat dan kilatan kegembiraan dan antisipasi keluar dari mata emasnya yang mempesona. Blokade luar angkasa. Dengan nada menghina, wajahnya yang kasar namun jantan tersenyum liar. Dia dengan lembut mengangkat lengannya dan perlahan merentangkan 5 jarinya, menghadap ke ruang yang sudah disegel. Kejahatan di sudut mulutnya muncul lagi saat bibirnya terbuka dengan lembut. Merusak. Ci, suara yang sangat lembut muncul. Yun Feng tiba-tiba mengangkat matanya. Itu rusak. Blokade luar angkasanya telah rusak. Siapa ini? Yun Feng meraung saat dia melompat ke langit. Wajah Kulanyi juga menjadi gelap. Dia tahu bahwa seseorang akan datang. Yun Jing dan Yun Seng terkejut dengan langkah Yun Feng. Feng, tetap di sini dan jangan bergerak. Kulanyi berteriak dengan suara yang dalam saat tubuhnya juga melompat langsung ke langit. Yao Yao mengangkat wajah kecilnya dan melihat ke langit yang tertutup awan. Matanya langsung berubah menjadi garis tipis. Bakso tampak seperti ditusuk. Wajah imutnya langsung menjadi ganas dan tubuhnya berkelebat saat ia juga melompat ke langit dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Yun Luoshen melihat pemandangan ini dengan kaget dan juga mendongak. Pada saat ini, Mu Xiaojin meraung lagi. Hati Yun Seng ditarik dengan ganas. Bab 703, Penampilan, 1. Ada seseorang di sini, tapi mereka tidak ramah. Yun Jing berdiri dan menatap ke langit. Yun Seng mengerutkan bibirnya. Apakah itu untuk anak di perut Xiaojin? Yun Jing tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak tahu, tapi kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Yang perlu kita lakukan adalah melindungi Xiaojin dan membiarkannya melahirkan dengan sukses. Yun Seng tiba-tiba terkejut. Yun Jing merasa lega saat melihat itu. Dia melihat ke langit yang tidak bisa dia lihat dengan wajah muram. Darah naga emas di tubuhnya sepertinya berguling dan meraung secara naluriah. Yun Jing tahu bahwa orang yang datang kali ini luar biasa. Di langit, seorang pria kuat berdiri melawan angin. Ada senyum menghina di wajahnya yang kasar dan jantan. Ia menyilangkan tangannya di depan dada. Lengannya penuh otot dan tubuhnya seimbang dan kuat. Dia penuh dengan kekuatan liar setiap saat, seperti binatang buas yang siap menyerang kapan saja. Namun, rambut pendek keemasannya yang lembut berkibar tertiup angin dan jatuh di samping telinganya, menambahkan sedikit kelembutan pada tubuh yang penuh kekuatan ini. Mata emasnya penuh dengan tekanan yang tak terlukiskan. Dia berdiri di langit dengan tenang dan tidak melakukan hal lain. Ketika Yun Feng melihat pria di depannya, dia hampir memanggil nama di tenggorokannya. Rambut emas, pupil emas, paman genit. Namun, ketika Yun Feng berdiri di depan pria itu, ekspresinya benar-benar dingin. Dia bukan Ao Jin. Meskipun dia memiliki rambut emas dan mata emas, dia jelas bukan Ao Jin. Kulanyi sudah melintas ke sisi Yun Feng dan menatap pria di depannya dengan mata hitamnya. Ketika dia melihat rambut emas dan mata emas, dia tidak bisa tidak merasa sangat terkejut. Tubuh kecil bakso juga dengan cepat berlari ke bahu Yun Feng. Yun Feng mendengar geraman yang sangat tertahan dari tubuh bakso di telinganya. Naga emas. Kulanyi mengangkat alisnya dan bergumam. Yun Feng memiliki pemikiran yang sama. Siapa lagi yang akan seperti ini kecuali naga emas? Namun, bukankah Ao Jin satu-satunya naga emas? Paman Genit tidak pernah mengatakan bahwa dia punya saudara laki-laki. Pria berambut emas itu melirik Yun Feng, Kulanyi dan bakso di bahu Yun Feng. Kemudian, dia melihat ke bawah dengan mata emasnya, seolah-olah dia bisa melihat semuanya melalui awan. Yun Feng melihat kilatan kegelapan di mata emasnya. Menarik. Ini lebih menarik dari yang kukira, pria itu berkata dengan suara rendah dengan kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan. Ekspresi Yun Feng dingin. Pria di depannya dengan mudah memecahkan blokade luar angkasanya. Pria ini lebih kuat darinya. Jika ada yang bisa kami bantu, harap tenang, kata Yun Feng santai. Dia tegang. Akan baik-baik saja jika pria ini mencarinya, tapi lain cerita jika dia akan menyerang keluarga Yun. Jika dia benar-benar anggota naga,
dia pasti akan melihat darah naga emas di tubuh ayahnya, yang akan membuat ayahnya menjadi target seluruh naga. Pria berambut emas mengangkat alisnya sedikit dan mendengus jijik. Dia tiba-tiba membuka tangannya, seolah-olah dia akan menyerang orang-orang di bawah. Pupil Yun Feng menyusut dan kekuatan mentalnya melonjak dengan ganas, bertabrakan dengan momentum pria berambut emas itu seperti ombak yang berisik. Wajah Yun Feng segera menjadi gelap. Itu kamu. Ku Lanyi juga tercengang. Kemudian, dia merasakan tekanan yang familiar. Hatinya berkilauan. Tekanan yang mereka derita ketika mereka melintasi pegunungan 10.000 binatang persis sama dengan tekanan ini. Dia adalah orang yang menyerang di pegunungan 10.000 binatang. Mata hitam Ku Lanyi menjadi gelap sepenuhnya, dan kekuatan mentalnya melonjak tanpa ragu-ragu. Ruang sedikit bergetar karena tabrakan yang keras ini. Pria berambut emas itu sedikit mengernyit dan mengepalkan tinjunya. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Tekanan yang menakutkan dan akrab datang dari atas kepala mereka. Yun Feng dan Ku Lanyi merasakan momentum mengerikan yang mereka alami hari itu. Yun Feng menggigit bibirnya dengan keras. Tekanan ini membuatnya dan Ku Lanyi berkeringat dingin. Punggung mereka bahkan membungkuk perlahan. Yun Feng menatap pria berambut emas dan melihat senyum di sudut mulutnya dengan ejekan dan penghinaan yang dalam. Kalian hanya sekelompok semut, kata pria berambut emas itu dengan dingin. Dia mendengus saat tekanan meningkat lagi. Kekacauan Yun Feng dan Ku Lanyi sangat kontras dengan waktu luang pria berambut emas itu. Yun Feng mengertakkan gigi. Kata-kata menghina itu membuat kebanggaan di hatinya melonjak. Pria ini sengaja melakukannya. Dia ingin melihatnya berlutut di depannya dan mempermalukan siapapun sebagai pemenang. Yun Feng sudah menggigit bibirnya hingga terbuka. Tekanan mengerikan di sekelilingnya terus meningkat. Tubuh Ku Lanyi sudah gemetar hebat. Yun Feng juga tidak merasa baik. Jika bukan karena tekadnya yang kuat, dia pasti sudah berlutut di depannya. Kamu masih bertahan. Pria berambut emas itu memandang kedua orang yang keras kepala itu dan mau tidak mau merasa terkejut. Mereka berdua sudah basah kuyup oleh keringat dan tubuh mereka gemetar hebat. Mengapa mereka masih berdiri di sana? Sedikit kekejaman melintas di mata emasnya. Kamu punya tulang punggung. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras. Yun Feng dan Ku Lanyi sama-sama merasakan sakit yang menusuk di punggung mereka. Aduh! Keduanya berteriak kesakitan hampir bersamaan. Kegembiraan di mata pria berambut emas itu tidak berlangsung lama. Dia melihat Ku Lanyi dan Yun Feng masih berdiri di sana. Meskipun lutut mereka gemetar hebat, mereka masih tidak berniat untuk berlutut. Cek, menyebalkan sekali. Pria berambut emas itu agak tidak sabar. Dia melambaikan jarinya di udara dengan keras dan lutut Ku Lanyi dan Yun Feng mengalami benturan yang kuat. Keduanya berlutut pada saat yang sama. Bukankah lebih baik jika kamu melakukan ini lebih awal? Kata pria berambut emas dengan jijik. Ada ejekan jauh di mata emasnya. Lutut Yun Feng terbakar dengan rasa sakit. Dia merasa bahwa tempurung lututnya mungkin akan pecah. Meskipun energi hangat dari liontin batu giok hitam di lehernya telah menyehatkan tubuhnya yang pemarah tidak bisa menahan tekanan mengerikan sama sekali. Yun Feng merasa bahwa ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menemukan gunung, puncak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Yun Feng mendengar nada menghina dan mengejek pria itu. Dia tidak tahu mengapa pria ini datang ke sini hari ini, atau mengapa pria ini menyerang. Dia hanya tahu bahwa kekeras-kepalaan di tulang anggota keluarga Yun tiba-tiba meledak pada saat ini. Setiap sel di tubuh mereka meraung gila-gilaan, berdiri. Bab 704/704. Kepalanya bisa patah, darahnya bisa ditumpahkan, tapi punggungnya tidak bisa ditekuk. Jadi bagaimana jika kekuatannya di atas miliknya? Jadi bagaimana jika dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya? Ada penolong yang kuat di hati anggota keluarga Yun, yang disebut martabat. Ark, Yun Feng mengeluarkan raungan jauh di tenggorokannya, seperti binatang buas yang akan melakukan serangan balik dengan putus asa. Tulang-tulang tubuhnya terjepit bersama di bawah tekanan yang menakutkan ini. Kaki Yun Feng sudah lepas kendali sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa tubuhnya sangat mati rasa sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan sakit. Yun Feng menggigit bibirnya dengan keras dan menelan darah kental di mulutnya. Tatapan tegas muncul dari mata hitamnya yang jernih. Tubuhnya, yang sudah berlutut di tanah, perlahan berdiri lagi. Pria berambut emas itu menyipitkan matanya dengan kilatan berbahaya di matanya.
Dia melihat gadis yang rentan di depannya saat dia bergoyang dan berdiri. Meskipun tidak ada luka di permukaan tubuhnya, dia tahu bahwa di bawah tekanannya, tulang-tulang di tubuhnya hancur karena gerakan yang sulit ini. Kaki Yun Feng gemetar hebat dan wajahnya pucat. Retak, retak. Yun Feng berhenti dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Dia juga merasakan sakit yang menusuk, tapi dia tidak peduli. Dia berdiri begitu saja, menegakkan punggungnya dan mengangkat kepalanya begitu saja. Pria berambut emas itu tercengang lagi. Anak di sebelahnya juga berdiri. Sebagai suaminya, saya tentu tidak bisa mempermalukan diri saya sendiri saat ini, kata Kulanyi lemah dengan senyum bangga di wajahnya yang pucat. Ketidaksabaran meledak dari mata pria berambut emas itu. Dia melambaikan tangannya, dan tekanan mengerikan itu tiba-tiba menghilang. Namun, ekspresi Yun Feng dan Kulanyi juga berubah. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Yun Feng bertanya lagi dengan temperamen yang baik. Tubuhnya membeku di tempat dan dia tidak bisa bergerak. Kulanyi juga berada di negara bagian yang sama. Kedua ahli tingkat raja itu seperti boneka di depan pria ini. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Pria berambut emas itu tersenyum jahat dengan sedikit rasa haus darah di senyumnya. Murid Yun Feng menyusut tiba-tiba. Pria berambut emas itu tertawa terbahak-bahak. Nak, apakah kamu memenuhi syarat untuk memberitahuku ini? Wajah pucat Yun Feng yang semula pucat menjadi lebih pucat. Tubuhnya terkurung dengan kuat di tempat. Tidak peduli bagaimana kekuatan mentalnya menyerang, itu tidak bisa diguncang sama sekali. Pria berambut emas itu melirik Yun Feng dengan main-main dan ruang di tangannya tiba-tiba berubah bentuk dengan hebat. Ini membuat Yun Feng benar-benar mengerti bahwa kemampuan pria ini untuk mengendalikan ruang sangat luar biasa. Level Lord? Tidak, bahkan lebih tinggi. Awalnya aku tidak tertarik padamu. Meskipun orang tua itu mengatakan kamu tidak buruk, aku tidak peduli. Tapi sekarang, suara jahat pria itu terdengar dengan nada dingin yang tak ada habisnya dalam kata-katanya. Dia melakukan semua ini dengan iseng. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Keluarga Yun memang menarik. Kulanyi tetap diam, tetapi kedalaman mata hitamnya berangsur-angsur berlumuran darah. Kilatan kegelapan melintas di mata emas pria berambut emas itu. Tiba-tiba, kemarahan meledak dari tubuhnya dan tekanan yang mengerikan melonjak, menekan. Ujung lidah Yun Feng digigit lagi dan aliran darah langsung mengalir ke tenggorokannya. Kenangan berdarah dari kehidupan sebelumnya melonjak lagi. Apakah masih tidak ada jalan? Apakah dia masih tidak bisa melindungi semuanya? Nana, sebuah suara keras tiba-tiba memotong langit dan tekanan dari pria berambut emas. Apa? Mata emas pria berambut emas itu menyusut dan dia melihat bayangan hitam yang melintas di depan matanya dengan cepat dengan rasa tidak percaya. Mungkin dia belum pernah memiliki pertandingan sebelumnya. Mungkin tidak ada yang cocok untuknya di dunia ini sama sekali. Ketika dia melihat wajah yang sedikit ganas menerkam ke arahnya, pria berambut emas yang kuat itu sedikit terpana di tempat. Ketika giginya yang tajam menyentuh kulitnya, rasa sakit dari gigi yang menusuk kulitnya membuat pria berambut emas itu kembali ke dunia nyata. Bakso menerkam lengan pria itu dengan tampilan ganas dan giginya yang tajam menusuk tanpa ragu-ragu. Itu menggigit sangat dalam dan tidak akan melepaskannya bahkan jika itu mati. Pria berambut emas itu mengayunkan tangannya dengan ganas dan tubuh Bakso terlempar. Tubuh kecilnya tiba-tiba melayang di udara. Jelas bahwa itu sudah marah. Fitur wajahnya yang lucu sangat ganas. Gigi tajam Bakso menerkam lagi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pak, sentuhan dingin mengunci pergelangan tangan pria itu dan mata emasnya tiba-tiba berbalik. Dua orang yang semula diperbaiki sudah meninggalkan posisi semula. Pria itu hanya merasa bahwa itu tidak dapat diterima. Ini tidak benar, dia adalah. Rantai biru es dengan kilatan dingin melingkari lengan pria itu dengan erat. Kejutan awal pria itu menghilang. Meski begitu, dia hanya mencibir dan tidak mempedulikannya. Dia mengibaskan tubuh meatball dan membalik tangannya. Sebuah kekuatan tak terlihat menghantam tubuh Bakso yang terbang ke arahnya lagi. Bakso menghindarinya dengan sempit dan tubuhnya berhenti di udara. Itu tidak menyerang sembarangan lagi dan hanya meraung dengan suara asing di tenggorokannya. Aku telah keliru. Pria itu melihat rantai biru es di pergelangan tangannya. Otot-ototnya bergetar dan semua rantainya putus menjadi beberapa bagian, berubah menjadi bubuk biru di udara dan berhamburan. Memang, suara persetujuan terdengar dengan suara rendah,
seperti matahari terbit yang membelah kegelapan yang pekat. Mata emas itu menatap gadis yang berantakan itu. Tubuhnya berdiri dalam posisi yang aneh. Itu agak bengkok, tetapi itu memberi orang rasa normalitas yang luar biasa. Tangannya seharusnya patah, tetapi mereka berpegangan pada lengkungan yang aneh. Kulit dan dagingnya robek. Lengan dan telapak tangannya ditutupi elemen cahaya terang. Mata emas pria itu menyipit lagi dan melihat elemen misterius yang terus melompat di telapak tangan gadis itu. Itu bukan hanya satu jenis elemen sihir. Itu adalah kombinasi dari berbagai jenis elemen sihir. Pria itu bahkan mendengar raungan elemen yang terus bertabrakan. Fusi unsur. Tidak buruk. Pria itu mengangkat alisnya sedikit dan tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Gadis itu tertawa kecil ketika jenis elemen terang lainnya melompat keluar dari tangannya yang lain. Ekspresi pria itu akhirnya tidak tenang lagi. Yun Feng. Melihat elemen keempat di tangan Yun Feng, Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apakah dia ingin mati? Apakah dia benar-benar ingin mati? Bibir Yun Feng perlahan meringkuk. Itu adalah kurva yang keras kepala. Elemen keempat melompat di tangannya yang lain. Elemen air biru es terus melonjak, seolah-olah bisa merasakan sesuatu. Elemen air yang lembut juga meledak dengan sikap kekerasan.